Pemirsa, 1001 catatan kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Ki Wahyu Apandi Suradinata. Itu namanya kalau dilihat dari ujungnya Ki bisa diartikan Tatar Sunda ya Ki ya. Sedikit nama Dinata itu kalau tidak salah sedikit bintang. Ya. Nama Dinata itu hampir nama keluarga sebenarnya sih. Ki, kembali ke Kujang Ki. Ya. Tadi kan ada hobi. Selain hobi, apakah ada sisi lain mimpi atau ilamat kayak apa sih? Sebenarnya sih nggak ada ya seperti Ya. istimewanya, karena kebetulan gini aja. Begitu saya menemukan Kujang di muara Sungai Sukawayana tahun 1993 akhir, ya dari situ. Sukabumi ya? Sukabumi. Iya. Nah itu mulai saya menyukai Kujang. Jadi Aki menemukan. Ya, pernah menemukan itu tertancap di batu waktu itu, pagi-pagi sekali. Nah, mulai saya menyukai itu. Setiap hari ada aja yang mengirim benda-benda kuno. Saya waktu itu tidak begitu tertarik. Tapi saya memang lebih tertarik kepada ini Kujang. Ya, saya udah tahu kalau itu seperti itu Kujang. Maka sampai sekarang saya senang itu. Nah, mulai saya mencoba gitu. Dari situ aja senang. Jadi selain hobi, nah sekarang jadi harapan dapur kami. Ki Wahyu berangkat dari sebuah hobi ternyata membuktikan bahwa karya Ki Wahyu ini tampaknya sudah banyak dikenal oleh warga masyarakat baik di tempat Tatar Sunda maupun di mancanegara. Saya mendengar barangkali banyak tamu-tamu asing yang juga ketertarikan dengan benda pusaka ini. Barangkali bisa ceritakan Ki Wahyu, tamu-tamu dari mana saja yang bisa yang sudah datang itu dulu itu perorangan, sifatnya hanya barangkali 1-2 itu hanya ada kaitan teman dan saudara. Yang sudah datang itu dari Spanyol, itu ada pernah 3 orang, dan kebetulan 1 orang ini sempat kuliah bahasa Indonesia di Unpad Bogor. Jadi dia memberi kabar karena dia pemesan Kujang, akhirnya teman-temannya datang. Nah, saat itu kemudian dari Kazakhstan ada ke sini 2 orang suami istri dan memesan Kujang dan dibawa. Kemudian dari Belanda, kebetulan salah 1 orang Belanda ini dosen di IPB, entah dosen terbang barangkali begitu ya. Nah itu dari dosen dari orang Belanda itulah menyambung beberapa orang datang terus-menerus. Kemudian Jerman, kemudian orang Singapura sampai dengan keluarganya datang, semua ingin bikin Kujang. Kemudian Cina, ada 1 orang Cina datang ke sini, dia bawa 10 buah Kujang, dibawa ke sana. Begitu. Kalau kunjungan turis barangkali hanya, ya itu aja. Nggak ada yang resmi kunjungan turis, kata saya nggak ada. Tapi kalau pemesan yang di Indonesia ini hampir semua dari semua kepulauan sudah ada. Ki, bicara Kujang kan perkakas Pajajaran itu kalau tidak salah memang itu Kujang ya. Nah, bicara Kujang itu hanya di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa atau di Indonesia selain di Jawa Barat ada nggak sih? termasuk barangkali jenis-jenisnya juga bisa ceritakan. Oh iya. Kujang ini salah satu pisau, ya, jenis pisau barangkali seperti itu ya, tapi khas milik leluhur Sunda, Kujang. Oh iya. Kata Kujang, kata sebagian orang, ada juga tokoh-tokoh Sunda mengatakan bahwa Kujang itu berasal dari Kujawa Hyang. Kujawa Hyang. Ya. Artinya? Ya nggak tahu saya juga. Oh, Kujawa Hyang. Kujang berasal dari kata kudi hyang. Kudi itu salah satu pisau pendek yang masih dipakai di sekitar Banyumas. Nah, hyang itu suci barangkali gitu ya. Kemudian Kujang berasal dari kata kukuh kanajangji, kan kisingkatan. Kujang ada juga yang mengatakan berasal dari kata kalimat kuujang. Kuujang itu sama saya aja. Saya adalah orang yang tidak menganut pendapat yang tadi saya sebutkan. Tidak menolak dan tidak menganut. Tapi saya hanya mengacu kepada sejarah saja. Bahwa saja di sejarah Jawa Barat itu ada raja namanya Rakyat Medang.
bergelar Prabu Kujang. Kata Kujang sudah digunakan. Beliau itu berkuasa di tanah Sunda, di kerajaan Sunda 766 sampai dengan 781. Abad ke-8 berarti ya. Nah, saya punya keyakinan sebelum abad ke-8 kujang udah biasa dipakai. Nah, gitu aja. Itu kata kujang sudah dipakai. Kalau kata kujang nempel Prabu Hulu Kujang, lalu kujang diartikan sebagai kukuh kana janji, masa enak nggak didengarnya? Prabu Hulu kukuh kana janji, Prabu Hulu ku ujang, kan tidak nyambung ya, kurang. Jadi menurut keyakinan saya kujang sama juga dengan keris. Keris kan bukan dari satu kalimat kan? Rencong juga bukan dari satu kalimat jadi singkat. Tidak. Nah, saya tetap kujang ya kujang saja. Oke. Kalau tidak salah ketika kita mengenal kujang di situ ada bolong-bolong. Lubang berarti ya. Jadi iya. nah Semua. nanti pemirsa kita akan lihat, kita akan sama-sama saksikan ya kujang dan peruntukannya. Tapi tidak sekarang ya. Nanti Aki terangkan lagi ya kujang dan peruntukannya. Betul. Lobang 1 itu buat siapa, lobang 2 buat siapa. Yang kemana-mana masih di 1001 catatan.